Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengawasan Majelis Ta'lim Anwar Firdaus, alhamdulillah pada kesempatan minggu pertama di bulan Oktober ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian rutin setiap bulan. Alhamdulillah Bu ya. Kita masih bisa duduk bersama, hadir di sini, pangaruh baik ari dipasihan sehat badan mah ya, dipanjangkan umur, diseureurkeun rezekina, amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah masih bisa seperti ini masya Allah ya, patut kita syukuri Bu. Bagi kita untuk bisa duduk di majelis pengajian aja harus kita syukuri ya, sangat kita syukuri. Apalagi pengajiannya sebulan sekali ya. Tidak setiap minggu kita ngaji di sini ya, sebulan sekali gitu. Jadi di sebulan sekali itu kita berusaha untuk menyempatkan diri untuk hadir di pengajian ini, masya Allah ya. Sebab kalau dihitung-hitung lebih banyak tidak ngajinya sebetulnya kita ini dibandingkan dengan ngajinya. Sok aja ya. Ngaji di sini seminggu sekali, nggak tahu di tempat lain apakah masih ngaji juga atau tidak. Tapi kalau hanya di sini saja berarti kita hanya sebulan sekali ngaji di sini ya, gitu. Jadi berapa hari kita nggak ngaji gitu ya. Jadi masya Allah ya, terlalu sedikit sebetulnya, terlalu sedikit ya, dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di luar pengajian. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini munal ya, sedikit ini ada hasilnya, mudah-mudahan seperti itu ya, insya Allah. Yang penting kita niatnya ikhlas karena Allah. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan materi yang lalu ya, yaitu tentang kewajiban suami pada istri ya. Karena pas saya lihat dalam kitab ini belum selesai ternyata. Kita tidak loncat dulu kepada kewajiban istri lah ya. Ini masih tetap kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri untuk didapatkan dari suaminya gitu. Yang ternyata masih ada ya, masih ada materinya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Sayyidina Umar ini merupakan sahabat Kanjeng Nabi ya, Sayyidina Umar ya, Umar Al-Faruq namanya, atau Sayyidina Umar radhiyallahu an, merupakan panglimanya sahabat Nabi yang terdekat di antara 4 sahabat. Ada seorang laki-laki, pada saat itu Sayyidina Umar ini sudah menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin ya, menjadi Amirul Mukminin. Artinya riwayat ini setelah Rasulullah wafat. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Pada waktu itu beliau sudah menjadi Amirul Mukminin. Kalau zaman sekarang meraja lah, raja khalifah gitu ya. Nah. Yashku ilaihi khuluqu zaujatihi ya. Jadi laki-laki itu mau datang ke Sayyidina Umar ya. Apa tujuannya? Yaitu lelaki tersebut datang kepada Sayyidina Umar, khuluqu zaujatihi, dia ingin menyampaikan tentang kelakuan atau akhlak istrinya. Jadi
kalau dalam bahasa kitanya, laki-laki ini datang ke khalifah tuh mau ngadu gitu. Jadi zaman bahula mah raja bagai sangat dekat dengan rakyat gitu ya, sangat dekat. Ayeuna mah ulah-ulah presiden, sakadang RW bae atau wali kota hese dipanggihanana eta ku rakyat, sampai aya satpol PP yang badang ya dicegat. Iya, dari rumah wali kota, bupati, apalagi gubernur itu ngebeng-breng tuh satpol PP. Tanya hula, absen. Dari mana Pak? Apa keperluannya Pak? Tunggu, saya kontak dulu Bapak ada tidak? Sudah ada janji belum? Wah, pokoknya protokoler. Nah ini di zaman Khalifah Umar, ada seseorang mau ngadukan istrinya itu tuh, gitu. Jadi urusan rumah tangga. Ya. Intinya laki-laki ini datang mau ngadu urusan rumah tangga. Mengadukan siapa? Mengadukan istrinya. Mengadukan istrinya. Rupanya di rumahnya dia nggak terima nih diperlakukan oleh istrinya. Ya, nggak terima. Akhirnya dia datang ke situ. Mau datang ke rumahnya Sayyidina Umar Khalifah atau Amirul Mukminin. Fa waqafa bi babihi. Ya. Kemudian dia berdiri di pintu rumahnya. Belum masuk, Bu. Masih berdiri di pintu rumahnya. Ini yang saya heran, kok bisa sampai berdiri di pintu rumah? Apa nggak ada penjaga ya waktu itu ya? Sampai bisa berdiri gitu. Atau sudah diizinkan sama penjaga? Ya, berdiri di depan rumah. Yang tadiruhu, ya, ya. Sambil nungguan atau menunggu. Dia berdiri di depan pintu, nunggu khalifah ini keluar dari rumah gitu ya. Nunggu keluar dari rumah. Tunggulah biasa. Fasami amra'atahu. Nah, kemudian laki-laki itu mendengar istrinya Sayyidina Umar. Gitu. Kedengeran. Sambil nunggu di depan pintu, kedengeran suara istri Sayyidina Umar tuh. Kedengeran sama orang itu, sama laki-laki itu. Kedengeran suara istrinya. Tastatilu alaihi bilisaniha. Apa yang terdengar oleh laki-laki itu? Kedengaran istrinya Amirul Mukminin, istrinya Sayyidina Umar ini kerenyarekan Sayyidina Umar. Lagi marah-marah. Lagi marah-marah tuh istrinya Sayyidina Umar, enggak tahu urusan apa. Amirul Mukminin, Bu. Presiden kalau zaman sekarang mah dimarahin sama istrinya. Ya. Kalau zaman sekarang enggak ada. Karek sekelas RTB geus teu daek deun disarekan ku majikanana di urang mah. Mah, ayeuna mau ulah nyarekan papa. Naon? RT papa mah ayeuna mah. Aduh, baru RT. Udah enggak siap dimarahin istrinya. Ya, baru RT tuh. Ini Sayyidina Umar. Jadi orang tadi dengerin kok itu seperti istrinya khalifah itu. Kok kedengarannya lagi marah-marah gitu ya. Lagi marah-marah, nggak tahu urusannya apa, tapi yang jelas terdengar sedang memarahin Sayyidina Umar gitu, sedang marahin. Wa huwa sakitun, sedangkan Sayyidina Umar itu diem aja, nggak kedengeran ngejawab gitu. Jadi tidak terdengar berantem, nggak terdengar cekcok. Yang terdengar tuh suara istrinya aja ngawek-wek gitu tuh. Ini mah rupanya tidak heran ya, sejak zaman khalifah itu sudah begitu kelakuan perempuan mah. Sudah adatnya cerewet, ngawek-wek gitu ya kepada suami, sudah ada contohnya. Sudah ada titik tuna gitu ya. Ini supaya difahami nih oleh bapak-bapak gitu nantinya. Iya. Wajar gitu ya. Ini mah apalagi kelasnya kelas khalifah Amirul Mukminin. Itu istrinya berani ngawek-wek. Tapi apa yang terjadi dengan Amirul Mukminin? Diem aja. Istrinya ngawek-wek dengekeun ku ceuli. Keluar tikatuhu, asup tikatuhu, keluar tikenca meureun kitu nya. Jadi tidak dijawab. Sehingga tidak terjadi pertengkaran. Wa huwa sakitun, Sayyidina Umar itu diem aja katanya. La yuraddu 'alaiha, tidak menjawab. Tidak menjawab apa-apa terhadap cerewet istrinya tadi. Ngawek-wek, nggak tahu yang diomongin apa. Didengerin sama laki-laki itu istrinya marah-marah, tapi Sayyidina Umar kok diem aja, nggak kedengeran suaranya gitu.
Tidak kelihatan diamnya kayak apa, kan tidak ada suara aja gitu ya, diam aja Sayyidina Umar. Ya. Fansarafa ar-rajulu qailan. Akhirnya apa? Lah aing cenah. Akhirnya balik deui laki-laki itu. Iya. Aduh, ini gimana ini, istrinya lagi marah-marah. Sementara dia mau ngaduin istrinya. Mau papadon ya, mau bercerita, mau curhat kepada Sayyidina Umar tentang kelakuan istrinya si laki-laki tadi. Sementara begitu di situ mendengar istrinya Sayyidina Umar marah-marah ke Sayyidina Umar. Aduh gimana ini? Akhirnya dia nggak jadi masuk. Lamun kieu mah balik deui lah. Kata dia di dalam hatinya, ini sekelas khalifah Amirul Mukminin aja dicarekan cenah ku pamajikanana. Apalagi saya cenah gitu. RT ge lain. Ya, RT acan. Jadi kasarannya wajar lah mun salat pamajikanana ngawek-wek gitu ya. Istrinya murang-muring, kemudian kurang naon lah gitu ya. Ini Amirul Mukminin saja, seorang pemimpin masih dimarahin sama istrinya, dan Amirul Mukminin itu diem aja dimarahin sama istrinya, enggak ngejawab ya. Sehingga tidak terjadi pertengkaran ya. Itu. Jadi akhirnya dia mau balik lagi. Ya istri saya, iya. Istri Amirul Mukminin lain, ya. Apa istri RT? Istri RT. Sudah naon, boleh istri RT nyarekan RT. Ya. Gitu. Akhirnya pulang lagi. Ya. Tapi belum sampai jauh, belum sampai jauh, baru mungkin keluar halaman gitu ya. Belum. Fa kharaja Umar fara'ahu mudbirun. Keluarlah Sayyidina Umar dari dalam rumah. Keluar tuh Sayyidina Umar, Bu, ya. Dari dalam rumahnya gitu. Kemudian melihat, fara'ahu, melihat laki-laki itu. Loh, ada laki-laki tadi, laki-laki. Siapa itu? Kata Sayyidina Umar. Akhirnya fanadahu. Dipanggil lagi. Fulan. Ada kurang tema. Kesini, siapa? Siapa kamu? Ada apa? Ma hajatuka, kata Sayyidina Umar, apa keperluanmu? Dipanggil sama. Hebat ya, hebat sampai sebegitunya Amirul Mukminin. Ayeuna mah boro-boro, pemimpin ayeuna mah dicuekin nu datang ka imah nage, nunggu ti isuk di layanan sore. Ti isuk metu, ti subuh nungguan bareng antri, sore karek dicumponan eta ge ngan sakedeung sampai balik deui. Dicuekin. Ini mah langsung dipanggil. Sini, ada apa? Apa keperluanmu? Faqala, kemudian ngomong, silakan Bu RT masuk. Pokoknya mah awewe nu asup ti panderi sebut Bu RT kabeh. Karena cuman Bu pamajikan RT anu wani kitu. Cuma istri RT yang wani telat pengajian. Pokoknya mah anu telat pengajian kabeh dipanggilna Bu RT. Bu RT. Karena di kita kan ada RT perempuan sekarang ya. Di RT 4 tuh. RT perempuan. Jadi jangan heran ya. Berarti kayak lebih parah tuh RT perempuan mah. Nyarekan suaminya lebih parah. Kayak hiji saya sebagai istri, yang kedua saya sebagai RT. Cek Bu RT double. Wah. Cuma rasanya rangda RT-nya ya. Oh, rangda. Sanu dicarekan kurang dama. Ya. Dipanggil tuh, faqala, kemudian bicara si laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gitu. Nyebutnya Amirul Mukminin ke guru mah ya, dulu mah kepada khalifah itu Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Jitu ashku ilaika, cina gitu. Saya datang kepada engkau, wahai Amirul Mukminin, khuluqu zaujati. Saya teh ingin mengadukan tentang istri saya, sebetulnya gitu. Saya datang, oh gitu ya. Wastitalatiha, istri saya yang gimana? Istri saya yang cerewet. Cerewet istri saya teh Amirul Mukminin. Saya datang ke sini tuh tadinya mau ngadukan itu. Mau ngadu kepada Amirul Mukminin, istri saya tuh cerewet, memarahi saya terus gitu. Kepada saya katanya gitu. Fasami'tu zaujataka kadzalik faraja'tu. Tapi karena saya mendengar gitu ya, bahwa istri engkau juga Amirul Mukminin memarahi engkau gitu. Akhirnya saya nggak jadi, mau pulang lagi gitu. Nah itu
Karena istri engkau aja memarahi engkau, Amirul Mukminin, jadi saya mau mengadukan istri saya itu nggak jadi. Istri Amirul Mukminin aja begitu memarahi, apalagi istri saya. Lebih pantas lagi memarahi saya, kan gitu. Dina hatena begitu ngomongnya dia itu, ya. Jadi gitu, seperti itu. Wa qultu idza kana hadza hala Amirul Mukminin, gitu. Nah itu. Nah begitulah keadaannya wahai Amirul Mukminin, saya datang ke sini ini. Ma'azaujatihi fa kaifa halin. Faqala lahu Umar, kemudian berbicaralah Sayyidina Umar setelah mengetahui bahwa orang ini mau mengadukan istrinya. Menjawab Sayyidina Umar, ya akhi, wahai saudaraku, inni ahtamiluha li huquqillaha alayya. Kata Sayyidina Umar kepada orang yang datang itu, menyebutnya ya akhi, wahai saudaraku, inni ahtamiluha, bahwasanya saya itu memegang tanggung jawab kepada istri saya. Saya itu memegang tanggung jawab sabar kepada istri saya. Artinya saya sedang bersabar. Saya itu diperintah, diwajibkan harus bersabar terhadap istri saya. Kata Sayyidina Umar, li huquqillah alayya, terhadap hak-haknya dari saya. Jadi saya ini harus bersabar ya, terhadap hak-hak istri saya dari saya, gitu. Nah ini Sayyidina Umar berarti diam itu karena tahu ilmunya, tahu dia kewajibannya, tahu kewajiban dia sebagai suami, tahu apa hak istri, gitu. Maka dikatakan kepada laki-laki itu, saya ini bertanggung jawab, bersabar untuk ya, atas hak-hak istri saya terhadap diri saya, katanya gitu. Annaha, bahwasanya istri saya itu, katanya ya, bahwasanya istri saya itu tobakhatan li ta'ami, istri saya itu sudah bersusah payah menyiapkan makanan. Nepi kadinya ya Khalifah ya, karena istri saya itu nyiapkan makanan, masak ya, ngaliwet, bikin sayur dan sebagainya, gitulah pokoknya. Kalau kita jelaskan, menyiapkan makanan aja. Jadi Sayyidina Umar mengatakan begitu, karena istri saya itu sudah menyiapkan makanan untuk saya, kemudian khazazatun li khubzin, kemudian juga suka membuat roti untuk saya, ghasalatun li siyabin, istri saya juga suka mencucikan pakaian saya, katanya gitu. Murdi'atu li waladihi, istri saya juga menyusui anak saya. Walaysa dzalika biwajibin alaiha, sedangkan hal yang demikian itu bukan kewajiban anak. Jelas Bu. Jadi sebenarnya mah masak, nyuci piring, ngepel ya, nyuci baju, nyusuhan anak itu bukan kewajiban ibu, tetapi kewajiban salaki. Iya. Cek Sayyidina Umar. Belum selesai. Inilah makanya Sayyidina Umar kenapa diem aja. Ini hebatnya akhlak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin ini, padahal beliau sudah jadi raja ya. Dan beliau ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja akhlaknya seperti ini, atau komo Nabi mah gitu ya. Ini sahabatnya, karena sahabat ini juga mencontoh kepada Nabi. Setelah masuk Islam dididik oleh Nabi, begitu akhlaknya. Atau waktu zaman jahiliyah mah enggak. Galak Sayyidina Umar teh, segala man pedang wae, hajar payahan gitu ya. Begitu masuk Islam, dididikku Nabi, akhlaknya jadi seperti gitu. Ka istri wae seperti gitu. Jadi cek Sayyidina Umar gitu. Kenapa dia tidak menjawab colotehan istrinya? Karena dia rumasa bahwa istrinya sudah, artinya dia bertanggung jawab terhadap hak-hak istrinya. Dia berterima kasih kepada istrinya yang sudah ngurus dirinya, bahkan ngurus anak-anaknya. Karena anak itu adalah kewajiban bapaknya sebetulnya, lain kewajiban ibunya. Karena bapaknya wajib memberi nafkah, betul nggak Bu? Memberi nafkah teh kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ngurus anak teh kewajiban suami,
ngurus istri kewajiban suami. Jadi ngurus anak itu kewajiban suami, lain kewajiban ibu sebetulnya, bukan. Semuanya di suami. Betapa beratnya jadi seorang suami. Ya. Nah, gitu. Nah, ketika kewajiban suami ini diambil alih oleh istri, kan diambil alih berarti tuh. Mulai tina masak, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, sesapu, nyusuan anak, mandian anak, nyebokan anak, segala macam. Ini kan kewajiban suami. Ketika kewajiban suami diambil alih oleh istri, wajar Sayyidina Umar mengatakan, ya, saya mencukup mulang berterima kasih kepada istri saya yang telah mengambil kewajiban saya. Kan gitu. Masya Allah, hebat ya akhlaknya ya. Makanya ketika istrinya ngawek-wek, diem aja. Iya, artinya dia lebih menghargai jasanya yang lebih besar dibandingkan ngawek-wek, nyadang ngawek-wek mau bohak iya gitu mencukurang teman. Ya, tidak akan lecet walaupun ngawek-wek tidak akan lecet kan gitu. Ya. Apalagi ngawek-weknya dalam kebenaran umpama gitu ya, dalam kebenaran. Nah, ini luar biasa akhlak dari seorang Sayyidina Umar ya, gitu. Disampaikan kepada lelaki tadi. Nah, lelaki tadi mungkin tidak terima, beda lagi gitu kan. Beda lagi pahamnya, akhirnya dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Allah memberi contoh sebetulnya. Memberi contoh kepada laki-laki tadi, istri Sayyidina Umar marah-marah gitu. Jadi ada contohnya. Jadi ketika nasihat disampaikan, ada contohnya, langsung keterima kan kalau ada contohnya mah. Wah bener katanya, tadi juga istri Sayyidina Umar marah-marah, Sayyidina Umar mah diem aja. Nah ketika Sayyidina Umar menyampaikan gitu kan berarti cocok, sesuai. Ya. Tapi kalau waktu ke situ lagi pasyadur piring panci brang-breng-brong, sudah, pasti orang laki-laki tidak akan percaya kan? Oh masa sih, tadi saya dengar piring pecah Sayyidina Umar katanya. Karena ini Sayyidina Umar diem saja, jadi ketika menyampaikan seperti itu orang tadi menerima, percaya ya. Itu Masya Allah, ini luar biasa Bu ya. Akhlaknya sampai seperti itu ya. Wa yaskunu qalbi, jadi tentremah hati saya biha anil haram. Jadi dengan diambil alihnya kewajiban suami tadi oleh istri, maka hati Sayyidina Umar, hati suami menjadi tentram. Karena seharian dia bekerja di luar mencari nafkah, apalagi misalkan sekelas presiden ya, sekelas khalifah, kan kewajibannya banyak ngurus umat. Ketika pulang ke rumah udah beres, aina ulah ngomong khalifah lah, suami ibu-ibu kerja kan, pulang kerja kecuali lu pensiun menurut aku digawe sih gak orang. Kagawean dengan ngegolerannya paling moe awak isuk-isuk geus pensiun. Tapi yang masih kerja capek kan bekerja, ketika sampai pulang ke rumah makanan sudah tersedia hanut keneh gitu ya, rumah bersih, pakaian sengit udah disetrika dan sebagainya. Bunga tuh suami, bunga ini disebut dengan tentrem hati saya. Nyampe ke rumah dalam keadaan beres segala sesuatunya, apalagi disambut oleh istri dengan senyum anu sumringah gitu, tentrem hatinya. Itulah yang membuat Sayyidina Umar berterima kasih kepada istrinya, sehingga dia tidak gampang-gampang untuk, atau dia lebih memaklumi kepada kecerewedan istrinya gitu. Fa anna ahtamilaha lidzalika, maka saya katanya memegang kesabaran itu terhadap hal yang demikian. Faqala rajulu, setelah mendengar penjelasan itu dari Sayyidina Umar, ngomong tuh laki-laki tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati. Begitulah istri saya, kata sama, istri saya juga begitu. Artinya istrinya sama gitu ya, rajin sebetulnya sama istrinya itu, masak, ngurus istri, ngurus anak dan sebagainya lah, persis seperti gitu. Makanya dikatakan wa kadzalika zaujati, istri saya juga begitu wahai Amirul Mukminin gitu. Makanya kata Sayyidina Umar, fahtamilha, bersabarlah kamu gitu atas kecerewedan istrimu, karena istrimu sudah melaksanakan tugas kewajibanmu dengan baik
Sudah, sabar aja gitu kata Sayyidina Umar. Nah gitu. Ya akhi kata, fahtamilha ya akhi, fa innama hiya muddatun yasirah. Nah, bersabarlah wahai saudaraku ya, bahwasanya istri kamu itu berada dalam waktu yang sebentar. Artinya cerewet eta sakedeung gitu ya. Cerewet itu sebentar. Dia ngekeun bae mucuk urang mah gitu. Dan kayak capek sorangan kayak eureun gitu. Maknya sapoe dari pagi sampai sore terus gocekan nggak mungkin. Capek. Ya, nggak mungkin. Ya, palingnya seberapa menit lah. 2 jam ge jago, lamun ngecaprak terus jago. Lila mah capek. Tungtung ngagoler we handapun kursi ker sare tungtung nama gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini mengisahkan sebuah akhlak ya, akhlak yang luar biasa ibu-ibu sekalian ya, dari seorang Amirul Mukminin. Ini dicontohkan Amirul Mukminin yang luar biasa. Artinya kalau Amirul Mukminin saja yang punya pengaruh, wibawa, pangkat yang tinggi seperti itu mampu memperlakukan istrinya dengan cara baik, ya apalagi kalau sekelas RT gitu ya. Langsung tina presiden karena RT nggak gejlok. Jadi gubernur, wali kota mah dilewat lah. Pokoknya langsung aja mah. Tina presiden langsung ke RT. Jadi kalau presiden aja seperti itu, komolah RT mah gitunya. Kudu lebih rumasa gitu. Ya, seperti itu ya, ibu-ibu sekalian. Baiklah ibu sekalian, ini juga ada sebuah hikayat nih Bu ya. Ada sebuah hikayat yang disampaikan dari ulama pada saat itu karena li ba'di sholihin. Ini sebuah hikayat dari sebagian daripada ulama saleh, akhu solihun, yang punya saudara atau teman yang soleh juga. Nah, ini kita di sini ada cerita-cerita ya, mudah-mudahan cerita ini, hikayat-hikayat ini menjadi ibroh bagi kita, menjadi pientengan lah, contoh, karena ini merupakan kisah nyata zaman dulu. Kisahnya ada zaman ayeuna mah da hupi contoheun. Makanya tadi ditulis dina kitab hese ayeuna mah, ayeuna aya presiden model kitu eueuh, aya gubernur model kitu nggak ada, kamu balik kota apalagi RT mah. Jadi tidak ada pocenteunana, maka tadi ditulis dina kitab, dina buku. Jadi contoh-contoh yang bagus itu ada di zaman dulu. Hese nyaritakeun zaman ayeuna mah hupi contoheun. Sok ayeuna di urang hupi contoheun di urang. Hese nyaritakeunana. Keur ayeuna ge moal dipercaya. Keur ayeuna ge moal dipercaya. Lah mah nya. Nah gitu. Ari ieu mah ari dina kitab mah sabodo rek percaya henteu baca sorangan lah. Nah ya mah geus ditulis ku ulama, piraku nggak bohong kan gitu ya. Makanya dikisahkan dalam kitab-kitab itu riwayat-riwayat pada zaman ulama-ulama terdahulu. Saya di zaman ayeuna mah upi contohan pisan ya. Yazuruhu kulla sanatin marratan li ziyaratihi. Jadi ada seorang sahabatnya ini mau berkunjung kepada sahabatnya ya. Seorang laki-laki ulama, seorang yang soleh bersahabat dengan yang soleh juga, dia mau berkunjunglah kepada sahabatnya. Nah, ini ada sebuah kisah seperti itu Bu. Berkunjung nate setahun sekali meureun keur lebaran lah muncul urang mah kitu ya. Jadi berkunjung bersilaturahim nate setahun sekali. Kemudian dia datang, ngetok pintu, tok, assalamualaikum gitu ya. Jadi dibaca hiji-hiji mah riut ya, bukan diceritakan belah gitu ya. Langsung aja diceritain ini. Waalaikumsalam. Nu ngajawab istrina nu ngajawab. Begitu itu teh langsung istrina teh di situ teh. Ini siapa katanya, rada ketus ya pemajikanana nu ieu ya, rada ketus tahu judes ya, rada judes gitu. Kemudian ngomongnya yang nggak enak lah gitu, ngomongnya yang nggak enak kepada tamu itu. Mencuk urang teh masahaan maneh, saya ini temen suamimu gitu, temen suamimu.
sahabat lah, sahabat dekat gitu, mau datang silaturahim ini ke sini, udah lama nggak ketemu, ini setahun sekali saya ziarah ke sini atau bersilaturahim ke sini katanya gitu ya. Nggak ada, suami saya nggak ada gitu, suami saya nggak ada katanya, sedang keluar. Kemana keluarnya? Ke ngalak kayu. Kemudian di Arab ge baheula ngalak kayunya, karena belum ada kompor gas kali ya dulu, sehingga pakai suluh. Ke ngalak kayu katanya gitu. Ngapain mau ke sini? Enggak, saya mau silaturahim aja, karena suamimu itu adalah sahabat saya, sahabat dekat saya. Ya udah, tungguin aja katanya gitu. Ketus ya, judes lah gitu. Tungguin, dia sabar di situ. Tidak lama kemudian datang tuh si temannya tadi. Dua orang ini, si istri dan tamunya tadi kaget melihat temannya tadi. Kaget. Kenapa kaget? Karena laki-laki tadi datang ke situ diiringi dengan seekor macan. Dengan macan, Bu. Itu macan itu jadi dijadikan tunggangan. Kayu-kayu yang banyak tadi apa istilahnya ditumpahkan karena macan, karena maung ya, harimau. Jadi kayunya tuh di pundak harimau gitu. Jalan dengan macan, kaget tuh. Si temannya tadi kaget karena sudah lama ketemu, ini tiba-tiba kok hebat ini teman saya ini. Pulang dari kebun ngambil kayu, diiringi oleh macan, oleh harimau. Dan di atas punggung harimau itu kayu-kayunya disimpan di situ. Jadi nggak diponggok sama dia, disimpan, digotong sama macan. Gitu, masuk. Kemudian dia uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Dia turunkan kayunya itu. Setelah diturunkan, dia ngomong kepada macan itu, mulai sekarang sok pergi kamu, udah sampai rumah. Macannya suruh pergi, harimaunya suruh pergi harimaunya itu. Kemudian orang ini masuk, Bu, masuk ke rumah, uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ternyata ada sahabatnya gitu, ngobrol di situ ya. Seneng dia, seneng bertemu dengan sahabat lamanya gitu, sahabat lamanya. Udah ngobrol seperti biasa. Hari pemajikan mau cuek we, Bu. Pemajikan weta. Udah gitu, udah ngobrol ke sana ke sini, pulang lagi. Udah katanya pamit. Saya pamit ya. Udah ini mah. Saya udah seneng udah ketemu dengan kamu. Udah kabayar lah, lunas gitu rasa kangen saya. Pulang aja udah. Nah, kemudian diceritakan tahun berikutnya karena setahun sekali gitu, Bu. Bersilaturahimnya itu berkunjungnya setahun sekali. Tahun berikutnya dia datang lagi ke situ. Datang lagi. Assalamualaikum gitu. Datang lagi. Waalaikumsalam. Ada tamu. Iya mah beda. Istrinya beda. Ramah ini mah. Waalaikumsalam gitu. Siapa? Gitu. Saya teh siapa ini? Saya teman suamimu, katanya itu. Sahabat kental. Saya biasa bersilaturahim ke sini setahun sekali. Oh begitu. Oh silakan masuk, silakan duduk. Nanti saya buatkan kopi ya. Mau kopi, mau jahe, mau apa? Ramah ini mah. Nah hati si tamu ini, ya mah lain deui pamajikan anaya. Beda jeung nukur tahun kamari. Gitu. Beda jeung tahun kamari. Ini mah lebih ramah. Anu itu mah judes gitu. Kemana ya? Padahal rumahnya masih itu. Rumahnya masih di situ, masih di blok F. Siapa di blok F? Rumahnya masih di situ, nggak pindah. Tapi istrinya beda. Tapi dia nggak banyak tanya, masih suguhan sama istri sahabatnya itu biasalah. Nggak tahu dikasih wedang apalah, pokoknya mah beda jeung tahun kamari. Nah kemudian ditanya kemana suamimu? Nggak ada, sedang pergi biasa, sedang ngambil kayu bakar. Kata, oh gitu, kebiasaan asal panggih teh gitu. Asal kadil ke ngambil kayu bakar, rajin gitu ya. Gitu. Udah tunggu aja sebentar lagi pulang. Tunggu aja di sini ya. Silakan makan minum di situ gitu.
Akhirnya datang lagi tuh. Sahabatnya tadi datang, Bu. Datang ke situ. Tapi ini mah tidak pakai harimau. Enggak. Pas lihat tahun kamari mah jeung maung ari ieu enggak ada maungnya. Dia ponggok sendiri. Kayunya dipanggul sendiri tanpa harimau. Tanpa harimau gitu ya. Akhirnya dia ke situ, disimpan kayunya. Kemudian dia uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat nah biasa. Nah kemudian ngobrol seperti biasa. Penasaran nih si temennya tadi. Penasaran tentang apa? Tentang istrinya dan harimau. Kahiji penasaran tentang istrinya, yang kedua tentang harimau. Ini kenapa ini? Ada terjadi perubahan begini gitu. Ditanya ke, maaf nih, Kang saya teh nanya ini teh kenapa? Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama tentang harimau. Tahun kemarin saya lihat waktu datang sini, Akang itu diiringi dengan harimau. Bahkan kayu itu di pundak harimau. Tapi sekarang mah Akang sendiri yang monggok. Yang kedua, ini istrinya yang mana ini? Yang dulu mana? Kok lain lagi, baru lagi istri mah? Istrinya? Oh itu. Nah mengenai istri saya yang dulu teh meninggal dunia. Oh, wafat iya. Terus saya nikah lagi. Nah yang sekarang, senang gitu. Oh gitu. Maaf ini mah Kang, rada bedanya. Iya beda. Yang dulu mah yang meninggal itu, masya Allah, gitu. Tahu sendirilah, judes, cerewet, beketut, pokoknya gitulah. Karasa sendiri gitu kan. Yang ini mah memang lain. Ini mah istri solehah. Istri solehah bager. Disaksikan sama temennya juga, memang beda ini mah istri solehah. Oh itu. Nah, sekarang yang saya tanya yang kedua harimau. Kenapa dulu ada bawa harimau, sekarang enggak? Nah itu. Waktu dulu kenapa saya itu ditemani oleh harimau? Karena saya waktu itu berusaha untuk sabar menghadapi istri saya yang cerewet, istri saya yang tidak solehah, gitu. Nah mungkin karena kesabaran saya menghadapi istri saya yang tidak solehah tadi, akhirnya Allah meringankan beban saya dibantuan ku macan, ku harimau, gitu. Karena saya sabar menghadapi istri saya yang kayak harimau, mungkin gitu ya. Istri saya yang kayak harimau, ngegereng wae gitu, salah sautik ngorowot gitu. Akhirnya setiap saya bepergian ditemenin oleh harimau, dibantuan supaya anu ngajaga gitu, sampai dibantuan manggul kayu. Nah sekarang ketika saya diberi istri solehah oleh Allah, tidak diberi harimau, karena harimau itu tidak dibutuhkan lagi, gitu. Tidak dibutuhkan lagi, ya, karena istrinya solehah yang ini mah, gitu. Tarang nggak gerem, tarang ngerowot, gitu. Akhirnya saya kerja sendirian, manggul kayu. Oh gitu, masya Allah. Jadi itu tuh Bu, luar biasa aja. Ini sekali lagi akhlak daripada seorang istri yang soleh, yang sabar menghadapi istrinya. Dalam cerita ini Allah berikan maunah, pertolongan kepada suami yang soleh tadi dengan wasilahnya diberi harimau, gitu, untuk ngebantuan. Itu wasilahnya karena dia sabar menghadapi istri. Tetapi ketika istrinya solehah, maka harimaunya jadi pergi, nggak jadi. Tidak perlu mencuk orang tema. Kamu sudah tidak membutuhkan harimau lagi, karena istrimu sudah cukup membahagiakan kamu, kan gitu. Makanya Allah ganti dengan istri yang solehah. Nah itu ibu-ibu sekalian ya. Nah seperti itu riwayatnya ini di zaman ulama yang dahulu ya itu. Nah barangkali itu Bu ya. Nah, jadi pada sore ini mah kita dongeng nih Bu ya, kita dongeng gitu. Nah kemudian berkaitan dengan, masih ada waktu Bu ya, masih ada ya, baru jam 5 ya. Berkaitan dengan kewajiban, jadi tadi
supaya kita ada sedikit gambaran lah mengenai cerita dicontohin gitu ya. Berkaitan dengan kewajiban seorang suami ya. Wa'lam annahu, ketahuilah oleh kamu gitu, bahwasanya, ini maksudnya kepada para suami ini, ayyasha'nu ya, yang bagi perlulah ajutlabul lirrajuli ayyusil mar'atahu ayyamuraha wa yadhkuruha wa yasta'tifa biha wa fil hadis. Jadi ketahuilah oleh kamu semua bahwasanya sangat perlu bagi seorang laki-laki itu untuk selalu berwasiat kepada keluarganya ya, berwasiatlah kepada keluarganya, artinya memberi nasihat kepada keluarganya. Ini kewajiban seorang suami, mengingatkan, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak istrinya, berwasiat tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi ini diperintahkan kepada laki-laki. Ini kewajiban seorang laki-laki, seorang suami itu senantiasa berwasiat. Tidak boleh seorang suami itu masa bodoh kepada istrinya, masa bodoh kepada anak-anaknya. Diantep pamajikan arek kumaha atau anaknya mau bagaimana dibiarin, itu nggak boleh. Dosa tuh bagi seorang suami ya, dan seperti itu tidak boleh. Dibiarin, walaupun di sini yang ngajinya ibu-ibu, karena ini bab kewajiban laki-laki, supaya nanti ketika yang nonton laki-laki ya, dia jadi tahu, supaya ibu-ibu juga tahu bahwa di dalam kewajiban suami ibu itu adalah hak ibu-ibu ya. Tapi ulah mentang-mentang hak ayo dituntut gitu ya, enggak juga ya. Tunaikan aja kewajiban ibu-ibu nanti. Ibu-ibu juga nanti punya kewajiban dalam pertemuan berikutnya. Di dalam salah satu hadis, wa fil hadis rahimallahu taala rajulan qala ya ahlahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sangat rahim, sangat menyayangi kepada seorang laki-laki. Jadi nih, Allah Subhanahu wa taala saja sayang kepada seorang laki-laki yang selalu berkata kepada keluarganya, yang selalu berwasiat kepada keluarganya tentang sholatakum, siyamakum. Jadi tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang segala macam kebaikan, urusan-urusan agama. Jadi apabila seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki senantiasa mengingatkan kepada anak istrinya tentang kebaikan, tentang mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul, maka Allah akan sayang kepada laki-laki itu. Jadi ini dengerin bagi para laki-laki, para suami, para bapak, lamun hayang disayangi ku Allah, lakukan itu. Karena cek Allah rahimallahu ta'ala rajulan. Jadi Allah menyayangi kepada seorang laki-laki, qala yang berkata, ya ahlahu, wahai keluargaku, sholatakum, sholatlah kamu, siyamakum, puasalah kamu, mencukuran teman, ngajilah kamu, gitu, belajarlah kamu, dan sebagainya terus. Jadi Allah sayang kepada laki-laki yang seperti ini. Kebalikannya, kalau laki-laki, seorang bapak, seorang suami cuek, tidak ngurusin anak istrinya, mau benar mau salah, ini tentu saja kebalikan, tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Pasti ayat tukang bakpao. Tukang bakpao di mana-mana, lamun keur pengajian teh mah nama kitu. Siga nu ngahajakeun. Lamun keur pengajian ngelewat bakpao. Gitu. Karena tahu di situ ada ibu-ibu. Ya. Nanti dulu, Mang. Dia lagi ngaji, lain waktu belanja. Ya. Ya tuh. La'alallahu yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua itu di surganya Allah. Tuh. Jadi dengan rahimnya Allah tadi kepada si bapaknya tadi, maka Allah memberikan rahmat kepada keluarga itu, dan insya Allah akan mengumpulkan mereka di dalam surga. Dikumpulkan lagi keluarga itu, dikumpulkan bapaknya, istrinya, anak-anaknya, semua kumpul lagi menjadi sebuah keluarga di surga. Masya Allah, ini tentu kebahagiaan yang tertinggi. Emang hayang ibu surga di surga sorangan? Enggak lah. Aina anak jeung salakina di neraka ku kucupulkan, ibu di surga soranganan, kan seneng. Nyamual atuh, ya, nggak bakalan senang, Bu.
Ya, Nabi aja nggak seneng di surga sendirian. Enggak. Nabi itu tidak mau masuk surga duluan sebelum umatnya masuk surga semua. Nungguan, Bu. Dia tungguan. Nepi ka kituna Nabi Muhammad SAW itu. Padahal beliau ini dipersilahkan yang paling dulu masuk surga. Tapi beliau nggak mau. Beliau berdiri di mimbar sisi neraka, Bu. Di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu mimbar diisi oleh Nabi Ibrahim. Mimbar ini jalan menuju surga. Mimbar yang satunya di kiri itu jalan menuju neraka. Itu ditempati oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad berada di pinggir mimbar neraka? Karena apa jawabannya? Saya ingin melihat umat saya. Barangkali ada yang masuk neraka, maka saya mohon kepada Allah agar umatku ini diangkat dari neraka. Begitu, dikontrol ku Nabi, Bu. Nabi Muhammad mengontrol hiji-hiji, jadi kita tadi kontrol. Ya, makanya kita bersyukur ya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak sholawat. Kita dikontrol, Bu. Nepi ka kituna di akhirat Nabi mengontrol. Padahal kita nggak ketemu dengan Nabi ya. Tuh. Nabi tidak merasa bahagia mau masuk sendiri. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Ya kita juga rasanya gitu ya. Gitu. Tidak ingin kita masuk surga sendirian. Ya, makanya Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah memerintahkan seperti itu. Jadi kita jangan melihara diri kita sendiri. Pelihara keluarga kita, anak istri kita, cucu kita, saudara kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Wa ahlikum. Ya. Dari apa? Dari panasnya api neraka, neraka dunia dan terutama neraka akhirat. Nah, seperti itu, Bu. Bayangkan, di dunia saja kita senang kumpul dengan keluarga, apalagi ketika perjalanan di akhirat. Karena kan perjalanannya kan nggak bareng ke akhiratnya, Bu ya. Ada yang bareng? Jarang yang bareng. Kebanyakan kan masing-masing ya. Ada yang suaminya duluan, ada yang istrinya duluan, ada yang anaknya duluan, kan gitu. Emang ibu hayang bareng jeung istri? Jeung salaki? Jarang ya? Jarang istrinya mau bareng dengan suami, jarang. Suami mah komo. Hayang jarang pemajikan. Misalkan pemajikan maut, mahna langsung maut gitu kan jarang kah? Atau sebaliknya, istrinya maut, salakinya maut. Kan jarang ya? Enggak. Sanajan sedih oge da embung atuh babarengan asup ka kubur ya. Enggak bakalan. Gak bakalan ya. Nah, itu perjalanannya kan tidak bareng. Berarti perjalanan di akhiratnya juga nggak bareng. Ari di dunia babarengan, tuh. Sampai kemudian menuju akhirat mah nggak bareng. Ada yang duluan. Nah, di alam barzah ini kan lama, ya, lama gitu kan. Kita tidak tahu nasibnya di alam barzah. Engkau didinya nyusul istrinya, nyusul anaknya. Eta teh cantang tuh langsung ketemu, Bu. Di alam barzah itu belum tentu. Belum tentu. Di alam barzah itu ruhnya ketemu, kumpul. Enggak. Itu masing-masing tuh. Waduh, menjalani perjalanan sesuai dengan amalnya masing-masing. Sendiri-sendiri. Bari jeung nanya ka mana ya. Baheula pamajikan saya di heula, ayeuna saya nyusul, anak saya geus eueuh, kamarana nya teu panggih. Culak cileuk nyari, Bu. Bayangin. Nyari. Bari jeung naha teh mudah-mudahan salamet kan gitu. Nyari semua tuh nggak ketemu. Belum ketemu di situ. Karena nanti akan mempertanggungjawabkan amaliyahnya masing-masing dulu. Terus. Coba bayangin. Di alam barzah kita tos kiamat. Alam berbangkit, alam ba'as. Setelah kiamat kan dibangkitkan lagi tuh dari kubur. Dibangkitkan dari kubur masuk ke alam mahsyar. Di alam mahsyar teh segitu mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu numpuk manusia di alam mahsyar. Di padang mahsyar. Bagaimana bisa ketemu? Mana suami sama mana? Nggak bakal kelihatan. Orang tua saya mana? Ibu jeung bapak saya mana? Nggak ketemu, Bu. Boro-boro mikirin orang lain, semua memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan apa? Memikirkan nasibnya, selamat atau tidak. Tuh, luar biasa perjalanannya, panjang dan melelahkan. Terus rumit dengan segala macam. Di mahsyar terus digiring ke yaumil hisab, ya, dihisab di situ, Bu. Diperhitungkan amal kita. Dihisabnya sekian puluh tahun, ratus tahun.
Udah gitu dari hisab lolos masuk ke mizan timbangan. Itu can ketemu keneh eta teh. Bayangin. Karena masing-masing itu mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dari situ melewati jembatan Siratal Mustaqim. Di handap teh ngagolak api neraka ya. Anu nyemplung langsung aya nu henteu. Itu Nabi mendampingi terus Bu, setiap mulai dari maksar itu terus mendampingi. Sampai di Sirat oge mendampingi terus. Nah, melewati Sirat begitu salamet asup ke surga tuh. Surga coba lihat. Bayangin, perjalanan ribuan tahun begitu asup surga gok pamanggih jeung pamajikan. Gok papanggih jeung anak, jeung incu, jeung indung, jeung bapak. Kumaha bungahna? Enggak terhingga ya. Tidak terbayangkan oleh kita. Ayeuna ibu sorangan, sluk asup ka surga. Arif salaki aing ka mana? Najan belegu-belegu ge salaki aing gitu teh. Najan belegu ge salaki gitu-gitu ge. Itu ya. Hayang papanggih mah da karunya belegu-belegu ge. Karunya nah hate mah. Sanajan nya ge bloon eta salaki tapi karunya nah hate mah. Begitu ibu masuk surga teh pasti ingat Bu ke suami. Pasti. Karunya. Kipas ya. Kena kipas ya. Makanya jangan kipas ya. Gitu. Apalagi istri ya. Apalagi istri gitu. Ibu, anak, panggil jeung anak, Masya Allah, kumpul lagi ya Allah. Pasti bercerita kumaha perjalanan perjuangan anak gitu ya. Betapa beratnya. Tapi bisa dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatul Naim. Nikmatnya luar biasa itu, Bu. Ayeuna sendirian misalkan culak-ciluk ari nempo batur iring-iringan suami istri jeung anak-anak ari ieu urang sorangan. Ya Allah, salaki abdi ka mana Gusti? Anak abdi ka mana Gusti? Abdi sorangan. Bungah teu Bu? Moal ningali tatangga urang gitu. Bring ka ditu ya. Jeung indung bapana, orang tuana, jeung kakekna aduh ngaleut gitu. Pas ieu sorangan di pamajikan, ieu ibu-ibu ieu sorangan wae. Pas ditanya kudu ngabring tadi, ari ibu saha? Abdi teh ibu RT. Oh, RT, ibu RT. Ari Pak RT na ka mana? Duka. Bukan, ya ibu RT masuk surga sendirian. Bubuhan dari ibu RT marajin. Ari Pak RT-nya ke mana? Nggak tahu. Saya juga nyari-nyari nggak ketemu ini teh. Duka di mana nyasabna? Emang waktu di dunia tara pengajian buat tara. Sedih pasti Bu. Sedih. Manja di akhirat ngurusan warga baik, ngurusan kakak jeung KTP kan moal mungkin di sana tidak membutuhkan KTP sudah di sana kan tidak mungkin ya di akhirat hayu wae ngurusan warga gitu kan, ngurusan Agustusan tidak ada Agustusan di sana tidak ada ya itu pasti tidak akan senang ya nah, gitu Bu ya. Makanya Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka karena itu adalah merupakan sumber kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya mahligai rumah tangga itu. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar di dunia, Ibu. Sampai ke akhirat. Emang hayang rumah tangga di dunia mukul. Nyesel kayak pasti nyesel siga kitu tah. Nya. Yang tadi teh ya, sabolon-bolon nage pamajikan urang. Sabolon-bolon nage salaki urang. Nya. Pasti aya rasa karunya mah engke dina tak seperti tadi nanti ceritanya. Pasti kasihan, pasti nyaah nu kumaha ge nya karunya. Saha deui atuh ndarek ngarunyaan lamun pamelain pamajikanana. Termasuk saha deui lamun lain pikanyaah lamun selain salakina kan gitu. Manya salaki ibu dipikanyaah ku pamajikan batur kan teu mungkin. Hayang Bu, salaki ibu dipikanyaah ku tatangga. Kan moal hayang ya. Makanya daripada salaki ibu dipikanya aku kudu nyaah ka salaki nyaah syukur kan ulah poho tadi nyaah teh ulah di dunia wungkul sampai ke surga ulah ditinggalkan Bu, ibu ulah sorangan wae di surgana ajak salaki karunya ya gitu
ulah seperti tadi contohnya. Ya, seperti gitu Bu ya. Perjalanan. Ya. Nah, itu ya Bu ya. Nah, itulah Ibu sekalian, dalam kesempatan ini mungkin itu saja dulu ya yang perlu saya sampaikan. Ya, supaya tidak terlalu banyak, nanti kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibrah, menjadi contoh teladan bagi kita tentang perjalanan orang-orang yang saleh di masa-masa yang lalu. Karena kalau perjalanan orang dulu itu terjaga Bu, 3 kurun yang terpelihara itu, 3 abad sejak wafatnya Rasulullah, maka sebaik-baik kurun itu adalah zaman Nabi. Kemudian 3 kurun berikutnya itu adalah zaman yang terpelihara. Tapi selepas 3 abad itu tidak terpelihara. Banyak kemungkaran, banyak kesesatan dan sebagainya. Komodoi hirup di zaman ayeuna cek saya ge. Di akhir zaman ieu hese neangan picontohna. Sanajan keur aya ge moal didenge, moal dipercaya. Lah maknya. Gitu di zaman ayeuna mah susah. Piraku. Maknya piraku. Seloba. Susah di zaman sekarang ya. Gitu. Makanya itu kita kenapa ngaguar kitab-kitab dan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Nah, selain kisah Nabi dan tentunya kisah para sahabat. Nanti Ibu sekalian ya, masih ada waktu 10 menit lagi barangkali sebelum ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak Bu Adang? Mau ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yang bertanya aja ya. Yang mau bertanya ya silakan, kalau ada yang bertanya ya silakan. Yang mau bertanya Bu, masih ada waktu 10 menit, silakan. Saya beri kesempatan. Ya. Apakah dosa atau tidak? Ini Bu RT bukan? Bu RT bukan? Bu RT? Cocok aja. Suka kesel gitu tuh Pak. Cocok dosa kayak Pak Ustadz. Bu RT-nya. Oh, Bu RT-nya kepada suami gitu ya. Yang marah-marahnya. Saya yang marah-marahnya gitu ke Suami. Iya. Iya. Ya kan tergantung marahnya itu ya. Jadi di satu sisi itulah kewajiban suami ya untuk sabar terhadap istrinya, tetapi di sisi lain nanti juga akan ketemu tentang kewajiban istri seperti apa ya. Jadi marah jangan marah sembarangan ya. Harus tepat. Harus tepat yang dimarahin tentang apa ya. Mungkin mengingatkan, tapi sebaik-baiknya tentu saja dengan cara yang lebih sopan ya, lebih sopan gitu. Kalau misalkan sewaktu-waktu mah ya itu dimaklumi, karena itu juga merupakan ujian bagi suaminya ya, untuk tidak cepat-cepat membalas kemarahan istrinya ya gitu. Jadi insya Allah Allah Maha tahu ya tentang itu, sepanjang kita niatnya baik, menjaga keutuhan rumah tangga atau mengingatkan kepada suaminya gitu, supaya masuk surga bareng-bareng gitu Bu RT ya. Jangan sampai Bu RT sendirian masuk surganya. Nanti kasihan ditanya nanti mana Pak RT-nya kok nggak masuk surga gitu. Ya, gitu Bu ya. Ya gitu. Tapi emang Pak Ustadz itu cerewetnya juga nanti kebaikan. Takutnya ke istri tuh cerewet amat sih sampai ini gitu. Iya. Nah itulah makanya Bu, perlunya ilmu tadi situ. Jadi harus seimbang makanya tadi. Tapi kalau dua-duanya punya ilmu mah enak. Seperti tadi Sayyidina Umar atau cerita sahabat tadi. Karena dua-duanya punya ilmu. Jadi disikapi semua itu dengan ilmu. Si suaminya termasuk Sayyidina Umar tadi tak paham. Kenapa istrinya cerewet, dia paham. Karena yang si istrinya cerewet juga nggak cerewet sembarangan gitu. Cerewet berdasarkan ilmu, dengan caprak tepuguh gitu. Istilahnya merenah, nempat gitu ya, nempat. Nah, berbicara tuh nempat. Ya, tidak sembarangan, tidak asal. Makanya dua-duanya akhirnya saling memahami. Ya, berjalan di atas rel yang benar dua-duanya. Bersikapnya jadi benar dua-duanya gitu. Baik suami maupun istrinya. Nah, gitu. Yang pada intinya saling memahami, saling memaklumi. Yang paling penting lagi adalah ketahui ilmunya terlebih dahulu. Itulah yang pentingnya ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu mah nanti ngomong sahayang nah. Ya enggak? Seenaknya aja ngomong itu. Nu bener disalahkan, nu salah jadi bener gitu nanti. Karena tidak pakai ilmu. Tapi kan niatnya baik. Untuk kebaikan.
Ya. Iya. Nah. Maksudnya menyikapinya ya, kita yang menyikapi takut salah singgung, tersinggung. Oh iya, betul. Sebaiknya mah begitu. Sebaiknya begitu. Tadi yang ditanyakan itu kan udah terlanjur cerewet gitu ya. Bagaimana itu seperti itu? Memang sebaiknya mah tadi berhati-hati tetap. Ya, tetap bersikap yang baik, bersikap hormat kepada suami, takzim kepada suami. Itu. Jangan songong. Jangan songong. Tadi itu kenapa diceritakan seperti itu? Karena berkaitan dengan kewajiban suami tadi itu. Bukan kewajiban istri tadi mah. Jadi si suami wajib sabar terhadap sikap istrinya. Itu karena suaminya yang punya ilmu ya? Ya? Bagaimana menyikapi suami yang nggak punya ilmu gitu? Yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti. Nah, suruh ngaji. Suruh ngaji dulu. Ya. Suaminya suruh ngaji. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian nih, saya lanjutkan. Ada salah satu kewajiban, saya lanjutkan dulu. Kewajiban suami, ya, pernah disinggung pada kesempatan yang lalu, itu ngajari istri. Ngajari istri. Memberi ilmu kepada istri itu kewajiban suami. Ngajar istri itu. Ya. Suami wajib ngajari istrinya berkaitan dengan masalah ibadah. Ngajari sholat, ngajari baca Quran, ya. Ngajari tentang cara-cara toharoh bersuci, itu kewajiban suami. Kewajiban suami teteh. Sebetulnya wajib suami itu ngajari suami. Kalau kebalikannya, kalau misalkan kebetulan kita sudah berumah tangga, Iya. tapi suami kita belum paham agama. Makanya dengerin dulu, Bu. Ini kita berbicara kewajiban suami dulu, ya. Kewajiban suami. Nanti ada lanjutannya. Kewajiban suami itu. Makanya harus tahu nih. Kalau belum tahu ilmu seperti itu, jangan coba-coba jadi suami atuh. Ya mah ari yang jadi suami, ilmu nacannya kebanyakan teh itu. Nih dengerin nih, yang mau jadi suami harus punya ilmu dulu, belajar heula. Belajar bagaimana ilmunya rumah tangga. Minimal bab sholat harus ngerti, bab toharoh bersuci kudu ngerti ya. Sehingga ketika istrinya haid bagaimana caranya bersucinya, ajari oleh suami. Gitu. Ya kalau kebetulan suaminya udah pinter mah eta mah milik ngaranna. Kumaha lamun istrinya kebetulan teu nyahoan, tidak ngerti agama, ditambah suamina teu belajar agama. Atuh eta mah sudah. Wassalam teu mah sudah. Ya. Eta mah urusanna berarti kudu ngaji dua-duanya. Jadi itu kewajibannya itu ya. Kewajibannya itu. Nah, kemudian makanya suami ini yang terlebih dahulu wajib ngaji. Sebelum ibu-ibu, wajib suaminya yang ngaji duluan. Karena kewajiban ngajari ibu-ibu dan anak-anak itu suami, bapak. Gitu. Suami teh wajib ngaji. Ari ayeuna mah kan tibalik. Yang rajin ngaji ibu-ibu. Bapak-bapak mah tara ngaji, padahal kewajiban ngadidik istri teh suami. Sebab kalau istrinya tidak dididik oleh suami, kemudian istrinya itu bermaksiat, dosa salakina. Tuh. Ya, benar Bu? Ganti suami katanya. Iya. Gantinya juga belum tentu. Iya. Tuh. Nah, oleh karena itu, nih, ya, ketika si suami tidak tahu, atau bisa dibalik begini Bu. Ketika ibu tidak tahu, kan kewajiban suami ngasih tahu ke ibu mengenai bab sholat misalkan. Nanya ke suami, Pak, ari sholat sunnah teh kumaha? Sholat sunnah rawatib teh kumaha sih maksud rawatib? Aduh mah, naonnya? Rawatib teh tina bakwan teh kitu, bakwan teh dulu goreng. Ari sia kadaharan wae diomong. Sholat sunnah ieu mah lain bakwan. Tah, suami yang bijak begini, ketika ditanya oleh istrinya, lain marah-marah. Ah, si mamah manu kitu teh nyaho. Mulah nanya ke bapak nu kitu mah, papa mah teu ngurusan kitu. Wah, kalau marah-marah. Tidak bijak suami gini. Harusnya bagaimana sikap suami? Sebentar mah. Karena papa tidak tahu pertanyaan mama, papa akan bertanya dulu kepada kiai atau ustadz. Nah, itu seharusnya. Itu. Mamah diam di rumah ya. Diam. Mamah tidak usah ngaji, diam di rumah. Papa rek nanya heula ka ustad. Ustad mana we pokokna mah.
Datang nih suaminya ngingking. Punten Pak Ustaz mohon abdi teh patarosan naon kieu teh masalah ieu teh cerita gini tuh. Oh eta teh gitu masalah sunat teh gini-gini. Oh mohon hatur nuhun. Deui. Nah, mah cek ustaz dia kieu gitu. Nah, top tuh suami gitu. Sehingga si istrinya tidak wajib ngaji. Nih Ibu dengerin. Si istri tidak wajib ngaji kalau suaminya sudah seperti itu. Kalau ibu mempunyai suami yang seperti tadi, daek ngaji dan daek magahan ke ibu-ibu, ibu-ibu tidak wajib ngaji ke ustad atau ke kiai. Diam di rumah. Catat nih Bu, bisa ada pertanyaan. Ya, ibu-ibu tidak wajib. Ibu-ibu tidak wajib hadir di sini. Berarti nu hadir di dia teh lalakina teu model kitu. Anu ngaraji di dia teh berarti lalakina teh anu kitu. Da eueuh atuh lalakina nya ke saya ge enggak ada. Enggak ada. Sugan datang ka ditu teh Pak Ustaz punten bade naros kunaon teu aya. Enggak ada. Gaya we kumaha gaya. Ya. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua ibu-ibu, yang kedua tadi yang pertama ya. Yang kedua, bila ibu-ibu bertanya ke suami, "Pak, ari wudu teh sabaraha rukun wudu?" Rukun wudu sabaraha hanya poho deui Papa ge. Geus lah ulah nanya nu kitu. Wah. Nah, kemudian ya, si suaminya tadi tidak ngajarin ibu dan tidak bertanya kepada ustadz atau kiai. Nah, bila suami ibu seperti gitu, maka ibu wajib ngaji. Wajib datang ke ustadz, wajib datang ke majelis taklim. Wajib. Lamun teu datang dosa. Tah gitu, ya. Terus si suami dosa lamun ngalarang istrina ngaji. Nah, sia. Karena dia tidak menunaikan kewajibannya, kemudian melarang istrinya menuntut ilmu, berarti suaminya dosa. Suaminya dosa. Kalau ngelarang, ya, tuh magahan teu bisa, ya, ngelarang ngaji dosa suaminya, tuh gitu, Bu, ya, nah, jelas Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu teh teu wajib ngaji, lamun suamina ngajaran ibu-ibu, teu wajib. Wajib soteh lamun suami ibu teu daek ngajaran, teu daek menuntut ilmu, maka ibu wajib ngaji. Wajib hadir ke majelis taklim, wajib nanya ke ustadz atau kiai apabila tidak paham tentang urusan agama. Tah, gitu jelas Bu ya. Nah, seperti gitu Bu mengenai tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya Bu, silakan. Agak ingin saya sedikit dari Ya. dari tema dan materi. Ya. Begini Pak, kita kan suami istri curhat di jadinya. Nggak apa-apa, Kita silakan. kan suami istri dalam suami istri gitu Pak. Terkadang si suami itu egonya tinggi, Ya. ingin menang sendiri. Terus satu lagi kata orang sama tekalpan gitu. Ya. Sensi. Terus dia kan ujung-ujung marah tuh. Ada masalah yang tidak harus dipermasalahkan jadi masalah. Ya. Lalu kita ceritakan begini bukan begitu maksudnya. Terus malah timbal baliknya si suami kamu mah dosa tidak melawan suami. Padahal kita menerangkan bahwa begini itu bukannya kita melawan. Gimana sifat apa? Gimana si istri jadinya dosa apa gimana? Itu Pak Ustaz. Punten, terima kasih. Ya. Jadi suami teh tahunya teh dosa we. Batur do dosa di mana mah teh inget karena dosa sorangan. Nah, itu. Melunjak kamu gitu Pak. Iya, itu namanya tidak paham tentang hak dan kewajiban. Makanya tadi berarti belum siap jadi seorang suami. Karena harus tahu ilmunya. Ya. Kalau yang tahu ilmunya mah nggak begitu. Dia bisa memposisikan diri, ya. Jadi ari dosa teh ceuk saha? Menghukumi dosa itu harus kata Allah dan Rasul, kan gitu. Bukan kata kita. Jadi harus dosa itu kata Allah dan kata Nabi, bukan kata kita. Sesuatu hal dikatakan dosa, itu kalau menurut Allah itu dosa. Tidak bisa sembarangan kita ngedosaan ya. Karena yang menghukumi adalah Allah, bukan kita. Jadi tidak boleh sembarangan. Padahal kita maksudnya mengklarifikasi obrolan itu gitu. Karena tidak sebegitu tanggapan begitu gitu Pak. Ya. Tapi dia udah menjas kalau begitu kamu melawan suami. Kalau melawan suami intinya dosa. Iya.
Nah, konteksnya melawan suami seperti apa? Nah, itu harus dilihat dulu kan. Ya, etama kakarak gitu ya, kemudian macam Sayyidina Umar tadi. Ya. Apalagi yang tadi yang laki-laki yang soleh tadi ya. Sampai kemudian dihadiahi oleh Allah itu seorang harimau, seekor harimau. Udah ada contohnya seperti gitu ya. Makanya tidak ada contohnya di zaman sekarang mah susah, kata saya juga. Susah. Contohin anak zaman ayeuna mah. Untuk sosok seorang istri dan seorang suami juga susah. Gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kemudian ini disampaikan, diceritakan untuk menjadi contoh bagi kita. Oleh karena itu, pengajian ini penting untuk merubah mindset kita, cara berpikir kita ya. Yang tadinya pikiran kita salah menjadi benar. Bersikap salah menjadi bersikap yang benar. Kalau sudah tahu ilmunya, enak Bu, ada panduan. Ya, ada panduan, ada contohnya. Bagaimana seharusnya? Nah, itu. Jadi yang dimaksud melawan itu seperti apa? Melawan ke suami, ya. Gitu. Kalau misalkan berhujah masalah ilmu, ya bukan melawan itu mah, ya. Kalau misalkan istrinya lebih berilmu daripada suami, yang wayahnya atuh kudu rumasa suami, ya. Gitu. Ulah pugut teh nyahoanan mentak salaki kan gitu. Ya, enggak seperti itu, ya enggak seperti itu. Makanya itulah suami bagaimanapun harus meningkatkan kualitas dirinya. Saya sampaikan begitu. Nih, bagi orang-orang, bagi remaja-remaja terutama lelaki, ulah wakagagaya angan-angan awewe, tingkatkan kualitas diri kita termasuk masalah agama karena itu. Yang penting agama, arti bisa matematika mah teu naon lah. Dan ditanya di akhirat kan. Nih masalah agama tingkatkan, ngaji nu bener. Walaupun tidak mondok, sok datang ke ustaz, ke kiai nanya urusan-urusan rumah tangga. Saya juga atuh Bu, setahun belajar ya. Khusus bab munakahat setahun saya belajar. Terus terang aja. Setahun saya belajar bab munakahat. Khusus perkawinan. Saya kaji terus sampai ngelamar istri teh. Karena tahu istri saya itu anak kiai gitu. Ya. Bisi engke ketemu jeung bapana eleh hujah kan gitu. Isin, bisa ditanya aku bapana isin. Saya belajar dulu Bu, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Khusus bab munakahat. Setelah merasa cukup, baru saya berani melamar seorang perempuan. Tuh, ketika niat untuk nikah. Karena niat untuk nikah teh lain ngumpulkan duit wungkul. Ya mun disiapkeun teh rumah, perabot, lemari, kulkas, nu disiapkeun teh eta. Tungtung nama karena tanpa ilmu, kulkas, lemari para reupus. Nu dikumpul-kumpul teh dibaledogkeun. Piring hancur. Nah, atuh dikumpul-kumpul. Coba ilmu mau hancur. Ya. Maka saya menyarankan selalu begitu kepada semua anak muda, pelajari ilmunya, terutama laki-laki. Ya, terutama laki-laki. Awe emang kayak kula lakina. Jangan sampai terjadi tadi. Ari pamajikan anak lebih punjul ilmu agamana, lalakina tidak tahu apa-apa tentang agama. Giliran dikasih tahu sama istrinya, marah, ngalunjak ke suami, ngabejaan. Nah, ya, padahal si istrinya ngasih tahu yang benar. Karena ego sebagai suami tidak mau kalah sama istri, ngagedekeun ego, gengsi unggul, ilmu mah eueuh. Nah, ini pesan bagi calon suami lah. Ari nu geus kawakan geus jadi suami kagol wayahna lah, ya. Yang sudah jadi suami mah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit digeleneng ku ibu-ibu. Tapi jangan terlalu frontal, Bu. Sudah kagol. Ya. Kamu semoga incu. Ya, Bu RT ya. Kagok sudah. Ya, sudah jadi RT kagok. Nu penting mah jadi RT yang soleh. Karena pahalanya besar, Bu. Ngurusan warga, ngurusan masyarakat, itu pahalanya besar. Jadi bisa kaganti ta. Tapi sholat mah kudu tetap, udah tinggalkan, puasa mah kudu gitu, wajib mah. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Ya, Bu, ada lagi? Silakan. Bagaimana hukumnya beda prinsip sama suami tentang didik anak? Tentang didik anak? Iya. Iya. Perbedaan itu biasa, Bu ya. Iya. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan dalam mendidik anak? Karena beda referensi
ini. Tapi kalau referensi sama mah tidak akan ada perbedaan. Makanya coba dilihat konsep mendidik anaknya menurut apa. Konsep yang terbaik menurut Islam, gitu. Konsep yang terbaik menurut Islam. Yang penting sebetulnya dalam mendidik anak, Bu, konsepnya tuh nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah pakai ahli psikologi, ahli itu nggak usah. Konsepnya sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Konsepnya konsep Islam saja, ya, itu. Yaitu didik anak yang pertama, yang paling utama adalah tentang baca Quran. Itu yang paling pokok. Baca Quran terlebih dahulu, kemudian sholat, ibadah-ibadah itu yang paling penting, ya. Konsepnya itu. Nah, kemudian di dalam mendidiknya harus kompak. Harus kompak. Contoh kompaknya begini. Ketika ibunya ngenasehatin, nah, sholat, gitu, sholat. Jangan tinggal sholat, ini sudah waktunya sholat, kata ibunya. Bapaknya jangan ngebela anak. Iya mah bapaknya ngebela. Kunting mah, capek, kakarak datang. Nah, jangan, diem. Lawan bisa mah dukung. Iya, sok. Cek mamah ge tita sholat, sok buru sholat, gitu. Cek mamah ge tadi tipe sholatnya, sok sholat. Didukung suaminya gitu. Mulai mah si mama ditahan sholat, engke batur kesangan keneh. Itu namanya bertolak belakang. Intinya harus saling bahu-membahu. Begitu juga ketika bapaknya menasihati anak, cek bapak nate, nong, misalkan atau kalau laki misalkan jang, sok ayeuna mah sholat heula ulah waka memotoran, gitu. Tama mana ya kudu ngadukung. Nya cuk dangukeun tuh. Cek papa, sholat heula. Itu didukung. Ulah ieu mah si papa nu kitu wae. Keun wes itu babaturanana. Nah, seperti gitu, ya. Sederhana sebetulnya mah. Nah, sederhana sebetulnya mah. Jangan sekali-kali bertolak belakang ketika ngajarin anak di depan anak. Ini akan menimbulkan anak nantinya tidak mau nurut, ya. Harus kalau ibunya sedang nasihatin anak, bapaknya diem, minimal diem. Kalau bapaknya sedang menasihatin anak, ibunya diem, minimal itu, ya. Jangan dibela anaknya, jangan, ya. Gitu, seperti gitu, ya. Dan tidak perlu sering-sering nasihatin anak, nggak perlu sering-sering. Sering-sering mah nanti tenggar kalongeun. Tahu tenggar kalongeun? Udah biasa. Iya, sering ditegur, ayo gitu. Ayo digelendong wae. Contohnya misalkan nita sholat ya, ulah sering teh nita sholat ya, Bu. Iya mah. Kudung-kudung nita sholat. Sapoe teh sampai 10 kali nita sholat. Sesuai waktunya, dan kalau bisa bervariasi caranya. Jangan dengan kalimat yang sama. Kalau dengan kalimat yang sama lama-lama bosen. Bosen ngedengar kalimat yang sama. Kita sudah ketahuan begitu mau gitu teh, si mama paling ngomong eta udah ketahuan. Baru mau ngebuka mulut udah ketahuan. Paling dia ngomong etanya mah. Bagaimana mau ngedengar anak? Nah, makanya ada seni, variasi. Cara nyuruh pun berbeda-beda. Misalkan nyuruh sholat aja harus bervariasi, ya. Bisa dengan nasihat, nah sholat, bisa dengan meres sarung. Hari berikutnya ngasih sarung. Jadi sarung, sarung. Nggak usah banyak cerita, tinggalkan. Mau diambil, mau nggak biarin aja dulu. Jangan ditongkrongan terus. Tidak ambil. Nggak geber, pusing amat di tongkrongan. Kadang-kadang minta ini dulu. Uang, minta ide. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Untuk satu kali nggak apa-apa. Tapi di kesempatan berikutnya kasih target yang lain. Jangan langsung dipatahkan. Ikuti dulu satu kali, tapi kali berikutnya dengan cara yang lain. Ketika dia minta lagi, jangan langsung dipenuhi. Makanya ada seninya sebetulnya. Ngedidik anaknya ada seninya. Sama aja menyikapi pemajikan kayak seninya. Iya. Menghadapi istri juga punya seni. Seperti tadi Sayyidina Umar tuh punya seni. Diamnya Sayyidina Umar tuh pakai seni gitu ya. Termasuk sahabat tadi juga punya seni menghadapi istrinya. Sampai dia bisa bersabar menghadapi istri karena dia punya seni. Kalau tidak punya seni, bosan, Bu.
Karena dia punya seni, tenang, santai gitu ya. Tahu dia cara menghadapi istri. Masa tidak hafal dengan kelakuan istri ya, yang sudah bergaul sekian tahun? Begitu juga ibu-ibu, masa tidak hafal kepada kelakuan suami? Ya, jelas Bu ya? Ya, masih ada? Iya, Punggu ya. Waduh iya, nggak terasa ya. Ya udah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.